Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Gasih, langkah mundure, langkah kencote. Baik teman-teman, kita sengaja pada siang hari ini kita berangkat lebih awal ya, di sore hari, dengan harapan waktu yang kita miliki lebih panjang ya. Iya mas. Kita bangun tidur sekitar jam 1:30 tadi, dan ini setelah asar kita melanjutkan eksplorasi teman-teman ya. Karena kita memang musuh kita kali ini bukan musuh yang biasa-biasa saja. Kita ini tertipu double kill. Betul mas. Berkali-kali selalu saja apa yang menjadi rencana kita, mereka lebih cerdas dari segala-galanya. Ya, dengan harapan ada celah sedikit ketika kita mempunyai banyak waktu ya teman-teman. Ya, doakan saja semoga nanti pas di sore ini sampai malam sampai pagi lagi kita mendapatkan suatu petunjuk atau gambaran sedikit lah bagaimana cara untuk menghadapi musuh kita kali ini teman-teman. Untuk sarannya saya terima kasih ya. Ada yang menyarankan ke tempat Syekh Landung, ada yang menyarankan menggunakan Jabat 14 ya. Jujur teman-teman ya, di setiap video itu sebenarnya kita ambil yang inti-intinya saja ya. Kalau kita rekam semua mungkin durasinya sangatlah panjang ya. Kita sudah menggunakan itu semua ya. Perihal untuk lubang kebenaran, kalau saya tidak diperintahkan atau Syekh Landung yang meminta kita untuk datang ke sana, saya nggak berani, kurang sopan. Tapi untuk Jabat 14 yang diajarkan Ketua Nabil itu sudah kita lakukan, cuma dipotong ya, ya, karena kita tidak berhasil teman-teman. Ya memang setiap permasalahan itu berbeda-beda teman-teman, sama halnya sebuah penyakit. Setiap penyakit obatnya pun berbeda-beda. Terkadang sakitnya tipes di Diki minum cacing sembuh, tapi tipes di saya minum cacing nggak sembuh. Itu yang harus digarisbawahi. Ya terima kasih ada saran ombak baru kerinding, ombak pesantrenan. Wah, segala peristiwa yang pernah kita lalui disarankan semuanya. Ya terima kasih teman-teman. Ya mohon mengerti kami di lapangan itu seperti apa. Itu sajalah. Ya. Ada yang mau nambahin monggo? Cukup mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita setar di sore hari ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gasih, langkah mundure, langkah kencote. Astagfirullahaladzim, ya Allah mbah. Astagfirullah. Si sabar mbah, lo masuk mbah. Gak apa-apa, saya terima kasih nih. Ini ada air nih kamu. Anak ini kecemplung air ya basah nanti. Iya, Mbah. Dari mana berasanya kalau saya kecemplung air gimana? Ya kalau kamu gak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah. Kalau saya nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa. Salam. Assalamualaikum Mbah. Ya saya maafkan. Lagi lebaran Mbah, Mbah. mbah mau mbah duduk mbah. Duduk. Otakmu kroak apa gitu? Saya dulu duduk di sini ya. Nah, terus duduk di mana? Nggak bisa. Nggak apa-apa mbah. Oh ya cari yang Nih, duduk. mendingan kamu makan deh. Nggak doyan mbah. Ya, Ya duduk mbah lah. Seadanya mbah di sini mbah. segini aja. Hati-hati ya mbah, untuk dudukin garing. Apa tuh? Yang kuning garing itu loh. Itu apa? Tai garing. Oh, tai. Nggak enak mbah. Kita itu harus seperti tai. Kok bisa Mbah? Ya itu kalau tai mengalir di air kayak gini tuh nggak ada yang berani deketin dia. Ada Mbak, Siapa tuh? ikan elem. Hah? Ikan lele. Oh ikan, ya memang
semua itu ada pasangan-pasangannya. Ada yang berani. Ngelak saudara Mbah. Nih, kalian pada ngapain di sini? Kita mau berangkat, Pak. Ya, Berangkat kemana? Berangkat haji? amin. Amin ya rabbal alamin. Ya berangkat Mencari informasi mencari bagaimana menggali-gali. caranya loh, Pak. Itulah, Mbah. Ya, saya udah tahu. Saya itu cuma pura-pura nanya itu. Semua tuh udah tahu saya. Lah, gimana Mbak Sariman, ada informasi apa? Ya, Mbah, ada kabar. Gimana, Mbah? Apa kabar apa, Mbah? Ya nggak tahu, nanti bentar dulu aku tak ngomong dulu gitu loh. Ya, monggo, Mbah. Nggih. Gantian. Nggih. Ya. Astaga. Mas Re parah banget. Sini. Nyemplung situ. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Itu memang udah alami kayak gitu loh. Nggih, mohon maaf nggih, Mbak. Ya ya. Mules, Mbak. Kamu maaf apa ngajak berantem sih? Tapi kayak gitu. Saya tuh tahu semuanya, termasuk rencananya Bantoro kemarin malam itu. Yang Mbah Sariman marah-marah itu. Marah-marah kenapa? Dia marah-marah gak terima karena Eyang Wijaya Bantolo mau ngikut Iya, Kamalah. iya, iya. Saya tuh sebenarnya tahu dan Bantolo tuh nggak mungkin ngelakuin hal sebodoh itu. Pasti dibalik itu semua Bantolo mempunyai strategi yang Cito. Yang apa, Mbah? Cito yang Cito mau bilang Cito kok. yang Cito. Terbukti kan? Akhirnya kepenggal kepalanya Kampala itu. Tapi di sini yang nggak saya tahu ternyata itu Kampalanya palsu. Semuanya palsu. Nah terus yang benar nih yang mana gitu? Nah, di situ yang menjadi masalah, Mbak Sariman. Kita itu kesulitan mencari yang asli. Terus ketemu sini ketemu palsu, di sini palsu. Ya. Nah saya tuh punya cara Gimana, Mbak Sariman? biar tahu yang asli sama yang palsu. Gimana, Mbak? Tuh kamu lihat itu pembuatan dari mana gitu. Matein itu, wah. Iya, kamu nanti kalau ketemu Kampala, tuh kamu lihat-lihat dulu itu buatannya dari mana. Kan kalau yang niru-niru tuh nggak bisa. Ya biasanya di tempatnya sebelah mana, Mbah? Nggak tahu, kamu cari sendirilah. Kamu nanya terus kok bodoh banget sih. Untuk Kampalanya sendiri kita pun belum pernah ketemu yang asli apa atau udah sih, Mas? Belum ya? Belum lah. Belum. Tapi nggak tahu juga sih. Iya. Saya juga nggak tahu. Dulu tuh Kampala nggak punya ilmu kayak gitu loh. Waktu saya perang sama Bantolo dulu. Tapi kok sekarang berbalik, lebih ke menggunakan akal, kepintaran, kecerdikan. Kalau dulu tuh main hajar-hajar gitu loh. Ya mungkin belajar dari Bener, Sir. pengalaman dan Pak. Pak Sariman, Ya, saya mau tanya Pak Sariman. apa? Apa enggak baiknya kita cari tahu ilmu apa yang digunakan untuk berubah wujud? Nah itu bener. Tapi cari tahunya di mana gitu. Nih Pak Sariman, saya pernah tahu yang mempunyai ilmu seperti itu kan Pangeran Mardika, Pak Sariman. Oh iya, Pangeran Mardika kan mempunyai topeng sekta dari ayahnya, benar-benar. Tuan Raja Rakasota. Iya. Apa mungkin berkemungkinan ketika Dewi Lancarsari dipanggil ke sana, itu topeng sekta itu diberikan? Masuk akal ini. Saya sebenarnya udah ngeh Mbah mengenai itu. Cuma Kita kayaknya menanyakan nggak patut ini, nggak pantas. jika saya yang menanyakan kepada Tuan Raja Rakasota, saya merasa tidak pantas. Berarti kan saya menganggap bahwasanya Dewi Lancarsari itu musuh dalam selimut. Loh, saya
Enggak pantas Mbah Sariman. Iya. Tapi bisa aja emang kayak gitu. Nah, cara ngomong yang halusnya gimana kira-kira Mbah Sariman? Iya Mbah, tolong Mbah. Cara yang halus ya gini. Apa Mbah? Nah itu halus. Gimana? Gitu. Mbah, makan Mbah. Ini nanti kalau tak pukulin ke kepalamu sakit kayak gini kok suruh makan. Nah, kita lagi cari solusi. Iya, kita lagi Maksudnya, serius loh Mbah. biar kita bisa bicara secara baik-baik, tidak menyakiti sebelah pihak gitu loh Mbah. Kok malah Ya katanya ngomong halus ya harus gitu, halus itu. Curiga kan boleh Mbak, menuduh kan Curiga nggak jangan. apa-apa. Tapi kalau Menuduh kan jangan. menuduh jangan. Tapi ini masuknya curiga apa menuduh Mbak? Curiga ini. Curiga. Heeh. Kalau ini curiga, jangan-jangan ini. Kalau nuduh itu sudah dipastikan, tapi belum terlihat kenyataannya. Tuh, sudah saya pastikan. Lanjarsari memberikan ilmu kepada Kampala. Nah itu nuduh. Apa jangan-jangan Lanjarsari memberikan topeng tersebut kepada Kampala ya? Nah itu Curiga. apa dia bilang ya? Curiga. Curiga. masih mengira-ngira ya Mbah. Heeh. Dik, kau masih inget nggak terakhir topeng sekta itu di mana waktu itu? Ya di Pangeran Mardika memang ya. Kemarin kan sempat dicuri apa ya? Tapi kan udah Bisa dikembalikan. dikembalikan dulu. Di Itu Pangeran Mardika. setelah Mardika gugur di rombongan Gomong Petakil, Nah, tapi kalau memang Lanjarsari ngasih ilmu tersebut motifnya apa? kan kemarin kan sempat seperti ini Mbak. Ya, waktu dari kita peperangan bersama Gomong Petakil dan rombongan Nenek Ragantali, memang si Dewi Lanjarsari marah-marah datang menemuiku. Katanya gara-gara berurusan dengan saya, dia itu sampai hilang semua muanya Mbak. Seperti kerajaan Rakasota sekarang sudah lenyap, dialihkan oleh Maguru Santanu, mungkin sahabat dari Mbah Sariman. Nah selain itu Pangeran Mardika jadi lontang-lantung pergi Berkelana lah. Berkelana. Untuk mencari jati diri. karena keputusan dari Raja Rakasota yang ingin mengajar atau mendidik Pangeran Mardika agar lebih mengerti adab lagi. Dan yang ketiga terakhir itu Pangeran Mardika lebur, Dewi Lanjarsari murka. Semuanya itu gara-gara kami. Ya bisa juga seperti itu, bisa juga dipaksa untuk memberitahu informasi tentang kita ya Mas ya. Ya, dengan alasan bisa dilepaskan. Kan kita nggak tahu Mbak, yang sejatinya seperti apa di sana. Sedangkan yang tahu semua persis itu hanya Dewi Lanjarsari. Sedangkan saya nggak mungkin lah Mbak menanyakan secara langsung. Aduh, saya juga bingung. Coba tanyain ke yang lain gitu, caranya gimana? Siapa tahu kasih apa Solusi. Sih sebenarnya ini baru saya ceritakan ke Mbak Sariman. Kalau ke yang lain sih belum Mbak. Ya, nah, saya ini saya simpen aja lah. Tapi yang mereka kemarin pada dilepaskan itu udah lepas semua Mbak Sariman. Sudah semua. Itu rombongannya Senopati juga sudah lepas semua. Tapi ya sayangnya mereka berkurang banyak itu. Karena dijebak di pertama itu dibawa sama siapa? Gilo Sangkawa itu ternyata dijebak di sana mereka. Iya Mbah. Mbah Tapi siapa? kondisinya yang lain Ya, alhamdulillah selamat semua ini. Yang gugur tuh prajurit-prajuritnya Senopati itu dijebak mereka. Mbah Pak Wiro juga gugur ya Mbah ya? Ya saya mendengarnya itu kemarin di sana pada ngobrol sama ngopi sama makan kue gitu. Ya enggak lah masa ngopi sama makan kue.
Ya terus? Ya kita sedang membicarakan gimana baiknya, gimana solusinya, dan kita di situ berduka karena tamu dari timur tuh Iya, Mbah. itu banyak yang gugur, ada yang kakek-kakek yang 2, terus prajurit-prajuritnya. Ya tapi mau gimana lagi kan namanya sudah takdir ya. Iya, Mbah. Kita itu kan ada hidup ya ada mati, Iya, Mbah. ada kenyang ya ada lapar, gitu. Iya, Mbah. Ada melek, ada merem, Oke. Semuanya berpasang-pasangan. semuanya sudah dipasang-pasangkan. Tidak perlu mengkhawatirkan karena kalian semua nanti tidak bakal nemuin yang namanya kematian. Tuh. Tinggal cara kita mempersiapkan bekal kita. Tuh gimana? Jangan mangan kangkung aja kamu tuh. Mbah kali kangkung kan jangan Mbah. Iya. Jadi gimana ya? Mbah, Gimana, Mbah? apa ya? Mau tanya malah bingung, Mbah. Tanya apa? Mbah Sariman belum sempat disandra di sana, nggak ada informasi apa-apa itu yang bisa kita gali di dalam sana, Mbah. Nggak ada. Waktu saya disekap itu saya ketiduran jadi nggak tahu apa-apa. Oh, tidur, Mbah. Tidur terus, Mbah. Itu disekap di gudang gitu ya, Pak? Assalamualaikum Tuan Raja Rakasota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur. Alhamdulillah. Saya sudah mengetahui isi hati kalian semua. Udah tahu tuh. Maafkan kami Tuan Raja Rakasota. Ya, Tuan. Maafkan kami, Tuan. Sabar, sabar. Jujur saja, di dalam permasalahan yang sedang kalian hadapi, saya tidak bisa memungkiri bahwasannya kalian mencurigai istri saya Dewi Lanjarsari. Karena sebelum kejadian, pihak musuh bisa menyerupai segala makhluk. Kejadian itu dimulai dengan diculiknya istri saya. Iya, betul, Tuan Raja. Di sini, saya sendiri pun tidak bisa menekan istri saya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Istri saya mengatakan dia tidak dilakukan apapun di dalam sana, hanya ditanyai beberapa hal mengenai dirinya, mengenai topeng sekta. Saya sendiri bisa membuktikan bahwasannya topeng sekta itu ada di tangan saya. Coba lihat. Iya. Nah ini rupanya di sini. Jadi, kecurigaan kalian mengenai topeng sekta itu bisa dijawabkan sekarang. Bahwasannya Dewi Lanjarsari tidak memberikan topeng sekta kepada pihak musuh manusia. Oh, sudah terjawab ya. Nggih, Mbah. Lalu ini Rakasota, Gimana? kamu punya cara enggak buat ngelawan Kampala itu? Sampai saat ini, untuk melawan suatu makhluk yang memiliki ilmu, bisa berubah bentuk, bahkan itu sama persis
Dulu, waktu pembuatan topeng sekta, saya memiliki seorang empuh yang lebih mengetahui tentang perubahan wujud yang bisa sama persis. Mungkin dalam waktu dekat ini, saya akan menemui empuh itu sehingga saya bisa mencari tahu bagaimana cara mengenali atau memahami suatu makhluk yang dapat berubah menyerupai suatu makhluk lain yang sama persis, bahkan memiliki energi yang sama, sehingga saat kita melawan Pedor Kampala, kita bisa memahami dari sisi kelemahannya. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk saat ini. Itu memang topengnya yang bisa menggunakan cuman almarhum putramu doang. Siapapun bisa menggunakan topeng ini. Yang terpenting mengetahui tata cara untuk menggunakannya. Apakah dengan penyamaran topeng itu kita bisa mengelabui mereka juga, Tuan Raja Rakasota? Di sini mereka lebih paham mengenai bagaimana cara kita untuk menyerupai suatu makhluk, karena di sini kau melihat sendiri, siapapun mereka bisa menirunya, dan dalam jumlah yang banyak sekalipun. Dalam waktu yang bersamaan. Benar. Tentunya mereka lebih paham mengenai seberapa kuat ilmu penyamaran ini dan seberapa lemah atau mengetahui titik lemah dari kekuatan ilmu ini. Malam. Hah? Bukan, itu hewan. Hujan. Oh iya. Ya udah. Dan sebenarnya saya punya cara, tapi nggak tahu berhasil atau tidaknya. Kalau menggunakan topeng putramu itu untuk menyamar menjadi bagian dari Kampala dan menyusup ke sana, kita cari Pedor Kampala yang asli. Lalu kita bunuh Kampala, itu bisa enggak? Itu bisa saja dilakukan. Akan tetapi di sini yang saya takutkan, Pedor Kampala mengetahui titik lemah yang dimiliki oleh topeng sekta ini. Ya. Jadi itu bisa mengakibatkan celaka bagi makhluk yang menyusup menggunakan topeng sekta itu. Benar juga, Itu perlu dipertimbangkan. resikonya besar itu. Sebenarnya bisa saja dicoba untuk telik sandi. Ya, Itu bisa digunakan. itu gimana ini? Mungkin permasalahan ini bisa kita bicarakan atau dirundingkan secara bersama-sama dengan yang lain. Baiknya bagaimana kita memiliki senjata yang sama dengan kekuatan yang mereka miliki. Kita bisa manfaatkan ini sehingga kita tidak dikelabui juga oleh pihak mereka. Ya sudah, kalau gitu kita temuin yang lain saja. Baiklah, Kita bicarakan ini. mari kita rundingkan bersama dengan yang lainnya. Ayo. Cocok. Baik, Mbah. Saya pamit dulu ya. Nggih. Ini mau nyusun rencana ini. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, terjawab sudah. Memang bahwasanya yang selama ini pikiran buruk saya, dan saya juga membaca komentar-komentar dari teman mengenai itu, di sore hari ini sudah terjawab bahwasanya memang ketika Dewi Lancarsari diculik oleh pihak rombongan Pedor Kampala, itu tidak menyerahkan topeng sekta itu, karena
Lalu saya pikir ya topeng sekta itu hanyalah satu, tapi mereka bisa berubah banyak ya. dalam waktu Yang bersamaan. Cuma ya kita kan nggak tahu ya topeng sekta itu digunakan mungkin berlipat gandakan atau mungkin dicontoh atau gimana kan pikiran saya. Nah, cuma tadi Tuan Raja Rakasota memang topeng sektanya ada di tangan beliau. Baik teman-teman, mungkin kita sambil menunggu informasi apalagi kita mulai nyusur-nyusur lagi ya. Baik Mas Yos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko Bilo, dari mana saja Joko Bilo? Lama tak berjumpa. Memang benar Kisanak, kita telah lama tak berjumpa. Setelah mendengar kabar bahwasannya musuh yang kita hadapi memiliki kekuatan yang di luar kendali kita, di luar dugaan kita, saya berusaha mencari informasi mengenai dari pihak musuh itu Kisanak. Dan di sini, saat saya mencari informasi itu, saya pula mendapat kabar bahwasanya sahabat kita semuanya disandra oleh pihak musuh. Itu membuat saya merasa gelisah di sana. Berarti waktu itu Joko Bilo tidak ikut masuk ke dalam perangkap itu? Tidak di sana. Saya sedang tidak berada bersama mereka di sana. Lantas di mana Joko Bilo waktu itu? Saya masih mencari informasi mengenai pihak musuh. Saya bertanya terhadap kawan-kawan lama saya di sana mengenai ilmu yang digunakan oleh pihak musuh ataupun mengenai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pihak musuh di sana. Sebenarnya ilmu itu bukan ilmu asing lagi gitu ya. Bahkan Tuan Raja Rakasota sendiri pun pernah menguasai ilmu itu, topeng sekta itu gitu. Awalnya saya tidak mengetahui bahwasanya dari pihak musuh memiliki ilmu yang bisa menyerupai makhluk sesempurna itu di sana. Akan tetapi lama-kelamaan dari berbagai informasi yang saya dapatkan, mereka memiliki ilmu seperti itu, dan ilmu itu yang sangat diandalkan oleh pihak mereka di sana. Bahkan Tuan Mujahidin, Mbah Sariman, dulu waktu menghadapi Bedor Kampala itu tidak memiliki kekuatan itu, Bilo. Benar begitu di sana. Maka dari itu, setelah saya mengetahui mereka memiliki ilmu itu, saya terus gali informasi mengenai ilmu yang dimiliki oleh pihak musuh di sana. Dan alhamdulillahnya, saya berhasil mendapat sedikit kabar mengenai ilmu yang dimiliki oleh pihak musuh di sana. Maka dari itu, saya sengaja datang untuk menemui Kisanak agar Kisanak bisa lebih dalam mencari informasi ini Kisanak. Ilmu apa yang dipakai oleh mereka sebenarnya itu, Bilo? Ilmu yang digunakan oleh pihak musuh adalah Gondorogo Kisanak. Ilmu Gondorogo. Gondorogo. Benar. Gondo kan Gondo. ganda ya? Ganda. Menggandakan raga. Bisa disebut seperti itu Kisanak. Seperti itu. Dan di sini yang saya ketahui dan informasi yang baru saya dapatkan, ilmu itu adalah ilmu yang sangat sempurna untuk menyerupai bentuk dari makhluk lain di sana. Dan ilmu itu hanya sedikit makhluk yang bisa menguasai ilmu itu.
Di sini Raja Rakasota bisa menggunakan ilmu itu, akan tetapi menggunakan suatu benda, tidak menggunakan ajiannya di sana. Lantas rencananya Donggopilo sendiri itu seperti apa? Jadi seperti ini di sana. Yang saya ketahui, yang menyebarkan ilmu Gondorogo itu adalah Wirama Bastara di sana. Itu raja. Benar di sana. Wirama Bastara itu adalah suatu makhluk yang menyebarkan ilmu Gondorogo itu. Jadi menurut saya, dari semua informasi yang saya dapat, bisa saja pihak dari Bedor Kampar atau musuh yang sedang kita hadapi, mereka mendapatkan ilmu itu dari beliau di sana. Wirama Bastara. Wirama Bastara. Lantas apakah saya perlu menemui Tuan? Itu sangat perlu Tuan Kisanak menemuinya. Apakah saya menemuinya untuk menanyakan setiap ilmu akan ada kelemahannya? Begitulah Kisanak yang saya maksud. Jujur saja, saya pun sudah bertemu dengan beliau. Saya sudah sedikit membicarakan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan beliau bagaimana? Beliau siap menerima siapapun yang datang menemuinya. Jangankan hanya untuk bertanya, untuk belajar menggunakan ilmu pun beliau sanggup mengajarkan. Cuma di sini beliau tidak menjanjikan setiap makhluk yang belajar dengan ilmu itu bisa menguasainya. Maka dari itu, ilmu Gondorogo itu hanya beberapa makhluk saja yang bisa menggunakannya di sana. Baiklah, Bilo. Di mana saya harus menemui beliau? Untuk masalah waktu dan tempat agar Kisanak bisa bertemu dengan beliau, saya pun belum melakukan sebuah perjanjian. Mungkin alangkah baiknya Kisanak datang ke tempatnya saja. Di mana itu? Kisanak bisa datang ke alas Ketep Kisanak. Betul. Benar Kisanak. Disitulah beliau singgah. Baiklah, Bilo. Jika memang itu yang harus saya lakukan untuk saat ini, maka saya akan lakukan itu juga. Mungkin karena ini adalah informasi penting mengenai ilmu yang digunakan oleh pihak musuh. Itu adalah langkah yang sangat tepat untuk Kisanak lakukan. Alhamdulillah. Saya akan lakukan itu segera mungkin, Bilo. Baiklah Kisanak. Mungkin lebih cepat atau lebih mudah. Biasanya saja yang mengantar Kisanak ke tempat itu. Baiklah. Baik. Terima kasih. Baiklah Kisanak. Segeralah kita menuju ke tempat itu, agar Kisanak mendapat pencerahan dari beliau. Ya. Baiklah, marilah ikut denganku Kisanak. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ya. Ketika kita mau pulang, ini udah deket rumah, tiba-tiba Donggopilo itu datang dan memberikan kabar ya. Rencana kita mau pulang dulu ambil bekal, teman-teman. Iya, Mas. Untuk karena kita nggak tahu ini sampai pagi, kita mau ambil bekal dulu. Tapi kayaknya nanti ada dua yang mengambil bekal. Langsung saya menuju ke alas apa tadi itu, ketep. Terus menemui salah satu makhluk Wira Bartama ya.
Wirata Bartama siapa tadi? Katanya makhluk itu yang menguasai ilmu Gondorogo. Gondorogo. Yuk, kita mungkin bagi dua, ada yang ngambil bekal, kita Nanti ada yang mulai melakukan perjalanan. Ketemu di sana gitu ya Mas ya? Iya. Oh, sebagian ngambil bekal. Ya bekal terus paling mungkin karena sepatu Iya. Jaket, Tre. kayak iya, berarti Re ajar Re sama siapa Mas Putra apa Mas J yang itu Iya Mas.